azim Indonesia jayalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Hudam di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk melihat langsung bagaimana klinik hemodialisa. Insya Allah nanti saya akan room tour di dalam klinik hemodialisa. Dan setelah itu kita akan mewawancarai Direktur Utama Klinik Hemodialisa serta dokter penanggung jawab klinik hemodialisa. Jadi rekan-rekan mari hari ini ikuti saya keliling-keliling. Mari. Indonesia तुझ में थी जो चश्म है तर रहमत अली से बेहरवर आज भी है उनमें से कई नरगजी खिसल देदवर जिनको नूर कर गया था वो खुदा का बेरिया बशर वो फकीर जिसकी आँख में नूर मुस्तफ़ा था जलमगर। Rekan-rekan, alhamdulillah sekarang saya sudah ada di klinik hemodialisa dan langsung ketemu dengan Direktur Utama dari instansi yang menaungi klinik hemodialisa. Beliau adalah Kang Makbul Supena. Nah, beliau juga sebagai Naib Sadar PPMKI. Nah, sesuai dengan janji saya waktu tadi berangkat bahwa hari ini saya akan mengajak rekan-rekan Hudam seluruh Indonesia untuk room tour ya. Kita ingin lihat ruangan-ruangan yang ada di klinik hemodialisa, fungsinya apa, nanti ada apa aja di ruangan itu bersama dengan Direktur Utamanya langsung, Kang Makbul ya. Ya, insya Allah Pak Sadar. Siap, Kang Makbul. Cuma kondisinya kita masih progres ya, jadi nanti kita lihat apa adanya dulu. Siap, nggak apa-apa. Nanti diceritakan aja ke depan kira-kira akan ada apa, fungsinya apa, begitu ya, kira-kira ya. Sip, oke rekan-rekan. Setelah nanti room tour, kita akan ngobrol banyak sama Pak Direktur Utama bagaimana merealisasikan visi kita bersama ke depan bahwa MKI harus menjadi penghikmat untuk agama, nusa, bangsa, dan umat manusia. Oke? Stay tune di channel Hudam MKI. Nah, gimana Kang Makbul, Pak Direktur Utama? Kita langsung aja ajak rekan-rekan Hudam untuk ke room tour, gimana? Oke, mangga. Siap, mari kita ikuti. Ya, jadi mungkin kita mulai dari bagian depan dulu Pak Sadar. Oke. Jadi ini adalah ruang administrasi, resepsionis, pendaftaran. Nah, ini bagian depan ini. Jadi pasien pertama ke sini dulu ya, Ya. registrasi. Siap. Oke. Nah, mungkin di bagian depan ini ada sedikit yang unik. Nah, kita siapin yang namanya, ya bisa dibilang mini coffee shop lah. Wah, mantap. Ini dia. Ya. Jadi sebenarnya tujuannya untuk mencairkan suasana. Iya. Bahwa orang sakit nggak selalu kesana harus angker gitu. Nanti di sini Jadi, kita siapin kesannya santai. Kita siapin ruang tunggu, memang belum tersedia lagi teorinya. Siap. Kurang lebih konsepnya seperti itu sih Mas. Iya. Menarik ya. Jadi kesannya kayak kesan di warung kopi ya. lebih apa mencairkan suasana lah. Siap. Berikutnya Pak Sadar, kita ke ruang utamanya. Mantap. Ruang pelayanan hemodialisa. Ruang cuci darahnya ya. Ruang cuci darah. Siap. Keren ini pasti. Insya Allah lah. Nah, alhamdulillah. Jadi dari rencana 10 pelayanan ya,
10 bed ya. 10 bed pelayanan. Nah, kita baru sediakan dulu sementara ini 5. Nah, Oke. jadi di sini ruang pelayanannya. Iya. Nah, ini 5 di sebelah sini dan 5 di sebelah sini. Oke. Kemudian di sebelah sini ada nurse station. Jadi nanti apa namanya? Buat perawat ya. Ya, ruang perawat Ruang untuk monitor perawat. kondisi pasien di sini. Siap. Jadi sebetulnya inti dari ruang pelayanan ini ada 3 komponen ruangan. Sebentar. Ini ada apa ini? Ini nih di atas ini. Ini sebenarnya bagian dari apa namanya? Bagian Kayak dari buat servis lah ya. TV ya? Iya. Oh, iya. Jadi kita akan ya ada hiburan lah karena Iya, pasien itu iya, kan iya. 5 jam dia diproses di ruang hemodialisa ini. Iya. Sehingga dia perlu ya hiburan lah. Hiburan ya. Mungkin bisa setel MTA juga nanti. Insya Allah rencananya begitu. Ya, jadi sambil dicuci darahnya sambil nonton MTA. Insya Allah. Iya, Jadi iya, gitu. iya. Kita ada rencana 4 fasilitas lah karena 2 di sebelah sini, 2 di sebelah sana. Siap. Berarti 10 bed, 5 bed, 5 bed Ya, kanan kiri. insya Allah kayak gitu rencana. Jadi kembali lagi Pak Sadar, pada intinya ruang pelayanan hemodialisis ini punya 2 fasilitas pendukung. Oke. Jadi yang pertama di bagian belakang, ini ada ruang namanya ruang pemurnian air ya, ruang treatment air, reverse Oke. osmosis. Dan yang sebelah kanan adalah ruang dialisis, mesin dialiser, jadi pencucian dialiser. Nah, jadi kita sudah siapkan 2 ruangan ini. Boleh, bisa lihat Kang. Boleh. Kalau RO-nya kita belum masuk. Oh, belum masuk ya. Nah, tapi kalau ruang dialisernya kita sedang setup sih sampai Oke. sekarang. Beberapa ruang pendukungnya Pak Sadar. Oke. Yang ini rencananya kita akan tempatkan RO. RO. RO itu apa? RO itu reverse osmosis. Jadi Oke. pemurnian air. Itu nanti mesinnya di sini. Ya, mesin pemurnian air di sini. Mesin pemurnian airnya di sini. Rencana Oke. kita tempatkan di sini. Nanti Iya, isinya iya. tangki-tangki dan filter-filter. Iya. Sebenarnya kita masih proses setup, jadi masih berantakan. Siap. Oke, jadi ini RO sudah Pak Sadar. Yang Oke. berikutnya adalah ruang dialiser. Dialiser. Nah, ini apa nih? Ini rekan-rekan Hudam mau tahu pasti ya. Nah, isinya apa aja. Waduh, ini kayak tempat cuci piring nih, Kang. Memang betul. Oh, gitu ya? Tujuannya adalah pencucian. Oh, Nah, jadi di oke. sini ada ruang pencucian dialisernya. Oke. Jadi setelah pasien gunakan, karena kita sistemnya reuse ya, bukan single use. Jadi setelah dipakai bisa dipakai berulang oleh pasien yang sama. Oke. Jadi buat pencuciannya nanti kita kasih cover lagi. Cuci di sini. Cuci di sini, kemudian ditempatkan di sini. Jadi bisa Oh iya, ya, ini bukan. bentuknya buat ngegantung Betul. alatnya ya. Digantung di sini. Oke. Jadi jadi sebenarnya prinsipnya Nah, 3 ruangan ini Pak Sadar. siap. Ruang utama pendukung pelayanan hemodialisis di klinik kita. Selebihnya sebelah kiri, selasar kiri lebih ke ruangan-ruangan supporting Pak Sadar. Nah, jadi kita juga nyiapin yang namanya ruang ruang pemeriksaan. Oke. Jadi dokter-dokter melakukan pemeriksaan awal Buat konsultasi. pasien, ya sebelum Pasien. dilakukan proses pencucian darah. Oke. Kita punya sediakan 2 ruangan. Nah, Ini ya. Pak Sadar bisa lihat Siap. di dalam. Nah. Memang belum kita lengkapi dengan meja bed belum Betul, selesai. betul, Ya. betul. Nah, Dia ini masih set. kita butuh support pengorbanan rekan-rekan untuk kita memenuhi ini ya. Jadi ini nanti pasien dikonsultasi oleh Ya, dokter konsultasi awal. Konsultasi Jadi awal di sini ya. sebelum proses pencucian darah. Siap. Diperiksa dulu di sini, konsultasi Ya. dulu di sini. Oke. Kita punya 2 ruang Oke. ini ruang pemeriksaan, satu lagi di sini. Karena memang kita kan pada prinsipnya ada 2 dokter utama, Oh. dokter umum pelaksana harian dengan dokter penanggung jawab Oke. yang seorang internis. Iya. Nah, yang mungkin tadi nanti rencananya kita akan interview Oh, oke, Dr. oke. Deden Oke, untuk oke, ya. memberi pemahaman ke teman-teman apa Ya, itu hemodialisa ya, dan segala macam. Ya, jadi ada Jadi, 2 lah ruang. Satu dokter untuk penanggung jawab, satu dokter harian. Umum pelaksana. Umum pelaksana. Ya, berikutnya nih tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Iya. Nah, ini sebetulnya rencana kita untuk menjadikan ruang bank mata. Oke. Jadi kalau insya Allah jemaat punya bank mata, nah di klinik ini kita Sediakan. sediakan lah Luar biasa. kualitas ruangannya. Keren. Ini sedikit lebih terbentuk karena kita Ya. sudah isi interiornya. Iya. Tinggal mungkin peralatannya ya, karena memang ada beberapa peralatan yang harus kita lengkapi di sini. Nah, yang sebelah kiri ini yang saling bersebelahan, Oke. 2 ruang rawat inap. Oh. Ya walaupun
pada prinsipnya ini bukan merupakan bagian dari kebutuhan fasilitas hemodialisa. Wajib dari hemodialisa ya, ini Tapi tambahan ya. tambahan, ini tetap kita sediakan. Oke. Lanjut Kang, ada apa lagi? Ini sama, sebelahnya Sama ya adalah tadi ya. perawat Oke, ringan. berarti bisa kapasitas 4 sementara ini ya? 4 Mungkin pasien. satu pasien perempuan, satu pasien laki-laki. Siap. Oke, Nah, terus ini Pak Sadar, ya. mohon doa dan mohon supportnya. Oke. Ini sengaja kita tutup dulu. Karena Oke. sebetulnya ini akses ke lantai 2. Iya, iya. Dan memang kita kan belum selesaikan lantai Ini visi 2-nya. kita berikutnya, hemodialisa tahap 2. Insya Allah. Nah, Nanti ini di video-video berikutnya mudah-mudahan udah jadi ini ke atas. amin, amin. Ya. Oke, apa lagi Kang? Ini kamar mandi. Kamar mandi ya. Kamar untuk mandi pasien ya. untuk pasien, keluarga pasien. laki-laki dan perempuan. Siap. Nah, sebetulnya yang menarik dari aset kita ini adalah bagian Ya. belakang, Pak Sadar. Wah, ini apa nih yang menarik ini? Nah, Ini masih ada 700-an meter di belakang. 700 meter. Iya. Siap. Jadi Wah. masih cukup luas untuk pengembangan Iya. ke depannya, insya Allah. Wah, rekan-rekan. Ada ambulan Wahid Dialysis Center. Nah, itu lihat ambulannya. Ini ambulan, klinik udah punya ambulannya juga. Kalau teman-teman ingat, ini adalah mobil operasional PPMKI yang jadi ambulan ya. Iya. Mantap. Wahid Dialysis Center. Keren, keren, keren. Jadi ambulan juga salah satu requirement, satu requirement. syarat klinik itu punya ambulan karena untuk menangani case-case pasien dengan kondisi Yang darurat, ya. yang Darurat butuh harus rujukan. Nah, kita memang harus Siap. ambulan. Mantap lah. Dan satu lagi sebetulnya Pak Sadar, Ya. yang lupa saya sampaikan. Nah, Kita di sebelah sini harus ada generator. oke. Jadi catu daya cadangan. Nah, Iya, karena iya, memang iya, iya. proses dialisis ini kan proses yang urgent ya. Iya. Yang tidak boleh terputus gitu ya. Betul, Walaupun di mesinnya sendiri dia ada UPS, cuman hanya bertahan beberapa menit. Iya. Nah, sehingga kita perlu tenaga cadangan. Genset ya. Genset. Iya, Nah, kalau sewaktu-waktu listriknya Betul. mati, sedangkan pasien sedang proses betul. cuci darah ya. Nah, insya Allah dalam minggu-minggu ke depan kita Siapkan mulai genset. install. Betul. Jadi kita masih punya berapa ini? 700 Sekitar 700 meter lah. meter ya. Nah, total lahan ini kan 1.500 meter. 1.500 meter. Ya. Nah, kita baru bangun 700 depan, Ya. sisa punya Bangunannya sendiri Pak Sadar 400 meter persegi. 400. Oke. Dengan Berarti lahan dengan parkir tambahan 300-an ya. Ya. Jadi sekitar 700. Dan kita masih punya 700 yang kosong rekan-rekan Hudam. Ini mari kita sama-sama wujudkan. Rencananya berapa lantai? Ya paling tidak minimal sih 4 sih 4 harusnya. lantai. Nah, karena 2 4 lantai. Karena 2 lantai paling nggak dipakai untuk parkir. Untuk parkir. Nah. Siap, siap. Insya Allah dengan teamwork, dengan pengorbanan kita semua, visi yang kita bangun untuk masa depan MKI, masa depan jemaat, ini sangat mudah kita wujudkan. Oke? Amin. Alhamdulillah ya, berarti sudah semua ruangan Ya, sudah semua. kita Alhamdulillah, Pak Sadar. kunjungi dan rekan-rekan Hudam di seluruh Indonesia. Barusan saya dan Pak Direktur Utama Klinik Hemodialisa sudah mengunjungi ruangan yang ada di Klinik Hemodialisa. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan Hudam di seluruh Indonesia puas ya mengenai penjelasan Klinik Hemodialisa. Jazakumullah Kang Jazakumullah. Makbul. Masanullah, Mudah-mudahan Jazakumullah. progres selanjutnya yaitu pengurusan izin ya ke Ya. Pernefri, kemudian melengkapi interior, terus juga tadi beli genset gitu Ya. kan, bisa dipermudah, diperlancar. Amin. Amin gitu. Dan setelah ini saya akan ke Tambun untuk ketemu dengan dokter penanggung Oke. jawab kita nih, Dokter Dr. Deden Jatnika, Ya. spesialis penyakit dalam ya. Dan nanti juga beliau kan akan juga berpraktek di sini, membangun sama-sama membangun atau memajukan klinik hemodialisa MKI. Ya. Oke, jazakumullah Kang Makbul. Ya, sekali Sehat lagi selalu. jazakumullah, Pak Sadar, Baik. kunjungannya. Amin. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Siap. Oke, jazakumullah. azim. Ya kalau yang udah parah kali ya.
Ada mungkin kan ginjal di kanan sama di kiri nih, ada dua kan. Nah, kalau mungkin udah dua-duanya parah dan di bawah fungsinya mungkin berapa tadi, 50% ya. Oh, di bawah 5% itu mungkin harus seminggu 3 kali gitu ya, bisa sampai segitu. Ya, seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Rata-rata di kita sih memang seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali. Dan itu seumur hidup. Memang kalau ketentuan internasional ya, itu seminggu 3 kali. Sekalinya itu 4 jam. Sekalinya 4 jam. Oke. Indah